Pernyataan tegas dikeluarkan Rasman Arief Nasution yang menepis kabar bahwa dirinya sempat mengemis untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun, Rasman tidak menampik bahwa dirinya pernah berbicara dengan kuasa hukum Peggy Setiawan dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan hukum kepada Peggy Setiawan. Namun kemudian, Rasman merasa bahwa ia tidak mungkin bergabung di kubu Peggy Setiawan lantaran beberapa kuasa hukum di sana adalah seterunya. Lantas, benarkah karena gagal menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan membuat ia menilai bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki? Seperti apa bantahan kuasa hukum Peggy Setiawan atas pernyataan Rasman tersebut? Seperti apa respon Rasman Arief Nasution atas postingan Hotman Paris soal diperiksanya ayah almarhum Eki oleh Propam Mabespori hingga permintaan Hotman agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen? Mengapa penasehat bidang hukum Kapolri menilai bahwa usulan Hotman agar Presiden membentuk tim pencari fakta sebagai langkah yang sia-sia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara Rasman Arief Nasution kini menjadi sorotan. Sikapnya belakangan ini yang terlihat sangat tegas saat menilai Peggy Setiawan adalah pelaku berdasarkan bukti yang dia miliki justru menuai pro dan kontra. Pasalnya, Rasman mengakui bahwa pada awalnya ia pun memang sempat ingin berada di barisan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun, dengan melihat banyaknya pengacara yang sudah bergabung dengan tim pembela Peggy Setiawan dan beberapa orang diantaranya adalah seterunya, maka Rasman pun memilih batal untuk bergabung. Ia mengaku untuk memilih posisi berdiri di pihak kepolisian guna meluruskan fakta yang ada agar kasus ini pun bisa diproses dan dikawal secara berimbang. Tidak ada pihak yang disudutkan sehingga menimbulkan efek tidak adanya rasa percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tetapi Rasman membantah atas tudingan bahwa dirinya mengemis-kemis untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya, Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup gitu. Nah, oleh karena ada institusi yang disudutkan, maaf dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran. Sejak kapan pula saya ngemis-ngemis? Emang kalau jadi pengacara Peggy top gitu? Enggak juga, saya udah dikasih Allah. Nama sudah dikenal di negara ini, buktinya Anda datang wawancara sama saya. Kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Tetapi karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya. Dan di sisi yang lain saya sudah jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri. Jadi terkait dengan ini, menurut saya tidak perlu juga saya harus bergabung di sana.
Saya juga banyak klien. Dan saya sudah punya nama dikasih Allah SWT. Saya tinggal menjaga. Yang penting bagi saya hari ini, bahwa Rasman diundang oleh banyak TV dan diwawancara oleh banyak media. Pertama, kapasitas saya jelas sebagai seorang intelektual bidang hukum. Rasman pun juga menanggapi postingan Hotman Paris beberapa hari lalu soal pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya. Meski Rasman menyadari bahwa Hotman tidak menyebut nama dirinya. Namun, menurut Rasman, netizen mengarahkan pernyataan Hotman tersebut ditujukan kepadanya. Karena itu, perlu pula ia tanggapi. Rasman menantang Hotman Paris bahwa jika memang Hotman Paris tidak bisa bersaing dengan dirinya di ranah intelektual, Rasman pun menyarankan Hotman Paris agar tidak terus-menerus menyentil dirinya setiap hari. Bila perlu dua di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, tidak apa-apa. I'm sure. Saya berpikir tidak akan pernah lumpuh kemampuan kamu meski kamu berhadapan dengan 1000 orang. Nah, kadar intelektual seseorang diukur bagaimana dia berargumen dan data yang dia sampaikan valid dan logik. Itu saja. Yang sekarang ini mereka ini udah malu. Contoh ya, Hotman, dia buat postingan, ya. Dia nggak sebut nama, tapi orang semua arahnya ke saya. Nah, itu gimana Bang tanggapannya? Nah, ya saya lucu-lucu aja. Ya sekarang Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung. Ya. Jadi itu kalau menurut saya, sudahlah. Kalau kau tidak mampu bertarung secara intelek dengan saya, jangan kau tabur fitnah-fitnah setiap hari. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Hampir setiap hari meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu dirilah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Tudingan pihak Peggy Setiawan bahwa pernyataan Rasman hanya sebatas asumsi dan tidak berdasarkan bukti-bukti ditanggapi oleh Rasman. Menurutnya, meski bukti yang dimilikinya bukan fakta 100%, namun pernyataannya berdasarkan penelusuran dan juga hasil investigasi yang ia lakukan dari informasi dan sejumlah data yang ia miliki. Data yang didapat Rasman dan timnya diakui dari sosial media Facebook milik Peggy Setiawan. Jadi, menurut Rasman, apapun yang dia ucapkan adalah hal yang mengandung data, walaupun belum bisa disebut kebenaran. Namun, dirinya tetap pada sikap bahwa ia masih merasa yakin bahwa Peggy Setiawan adalah sosok pelaku di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Mereka bilang bahwa saya berasumsi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini fakta 100%. Tapi penelusuran saya bersama tim, ada Rahmat, Wafi, ada Bu Ida, bahwa kita men-tracking ini berdasarkan informasi dan data kecocokannya kelihatannya oke. Contoh, Facebooknya Peggy, menurut informasi yang saya dapat, informasi ya, saya nggak pernah menuduh. Dia mengakui bahwa itu milik dia. Dan di dalam itu ada dokumen-dokumen penting. Dan juga ada percakapan-percakapan
Yang itu nanti akan mengkerucut. Kemudian saya meyakini itu akan P21. Nggak ada yang liar. Mana ada liar? Saya semua pakai data. Yang liar itu nggak jelas. Contoh, saya kan bertanya tadi, Pak Suroto, benar tidak Bapak waktu itu waktu rekonstruksi Bapak datang bersama dengan 2 polisi? Dia jawab, benar tidak Bapak dengan para tersangka 2 orang? Ya, ada 2 sampai 3. Cuma waktu kurang panjang. Kalau saya teruskan interogasinya, tuntas sudah masalah ini. Dalam hal kasus ini saya berkeyakinan ini adalah pembunuhan. Satu. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan desain by design oleh Pak Rudiana. Itu keyakinan saya. Yang ketiga, kasus ini insya Allah akan lanjut sampai keadilan. Dan kita tunggu saja seperti apa putusannya. Dan kalau nanti sudah diputus, jangan lagi saling menyalahkan kita. Selesailah sampai di situ. Kabar bahwa Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan atas ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Menurut Rasman tidak ada hubungannya dengan dalang di balik kasus ini, karena kasus ini pun harusnya sangat mudah untuk diselesaikan. Namun, bagi Hotman Paris, justru pemeriksaan terhadap ayah almarhum Eki sangat penting. Artinya, karena ia cukup mengetahui kasus ini. Namun, Hotman juga tetap meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta independen dalam menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki, agar sejumlah kejanggalan yang kini ia rasakan bisa tersingkap semuanya, dan keluarga korban pun mendapatkan keadilan serta para pelaku sebenarnya ditangkap dan mendapatkan hukuman setimpal. Terkait dengan pernyataan Hotman, saya coba cross check tadi, ya, itu nggak benar. Dasarnya gampang aja, Pak Rudiana tuh Polri aktif, harus izin pimpinan dia, karena kasus ini melibatkan internal kepolisian. Jadi yang namanya pengacara segala macam itu nggak ada kesenarannya, ya. Justru kalau Pak Rudiana tuh milih pengacara, itu sudah didorong-dorong ke saya. Tapi kami malah sedang berpikir gitu, karena biarkan beliau. Yang arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya makanya saya bilang ada apa? Itu yang saya nggak tahu. Nah, cukup ya. Benang merahnya ada di bapaknya. Antara lain dia lebih tahu banyak masalah ini. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana kan 2 alat bukti cukup langsung bersalah. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Pak Ferdi Sambo aja yang berat begitu kasusnya nggak sampai TPF turun. Kenapa pula sekarang TPF turun? Polda Jabar, Mabes Polri aja nggak narik. Artinya kasus ini sederhana. Tidak begitu. Kan begini, penyidik dari Cirebon Kota ke Polda, mereka kan punya jalur internal. Tentu sudah didalami nih kasus. Lu bisa beresin nggak di Polda Jabar nih? Tentu dirnya ditanya, ini oke, kami bisa tangani Pak. Selesai, makanya nggak ditangani sampai ke Mabes. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya.
Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara itu, seperti apa penasehat Kapolri di bidang hukum, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menanggapi permintaan Hotman Paris kepada Presiden Joko Widodo agar dibentuk tim pencari fakta independen dalam menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Mengejutkan reaksi tim penasehat ahli Kapolri bidang hukum Arianto Sutadi atas permintaan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang didukung oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Arianto Sutadi menilai jika langkah tersebut sia-sia belaka. Pasalnya, menurut Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, permintaan Hotman Paris agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen justru menghina keputusan pengadilan, lantaran semuanya sudah jelas di persidangan sebelumnya terkait fakta-fakta yang sudah menjadi hasil keputusan dalam persidangan. Lantaran, jika tetap dibentuk tim mencari fakta independen akan membuat fakta pengadilan yang sebelumnya seolah menjadi tidak valid dan dipertanyakan padahal sudah ingkrah sampai di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, menurut Arianto, apakah nantinya hasil kerja tim pencari fakta independen tersebut bisa membatalkan putusan pengadilan yang terdahulu di mana sudah memiliki kekuatan hukum tetap? Orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan bisa sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah, sebetulnya masalah ini bukan rumit. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk jadi tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Menurut Arianto Sutadi, jalan yang paling tepat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil putusan pengadilan di tahun 2016 adalah dengan mengajukan peninjauan kembali alias PK. Cara tersebut untuk mengoreksi putusan pengadilan terdahulu jika dinilai sesat. Hal itu pun hanya dimungkinkan jika para pihak memiliki bukti baru ataupun novum yang kuat. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu hanya melalui PK. Sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple gitu. Sudah tuntas dulu tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya. Kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebetulnya yang terjadi gitu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya, tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak apa, silahkan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini ya syukur, kalau nggak bisa ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu.
Dari reaksi Arianto Sutadi yang menilai percuma atas gagasan Hotman Paris agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen. Lantas, apa yang membuat pakar hukum menilai bahwa para saksi akan terancam menjadi tersangka jika para terpidana mengajukan peninjauan kembali? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ramainya aksi para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini mencabut keterangan mereka di BAP 2016. Menurut pakar hukum Friedrich, bisa membuat mereka terkena pasal pidana jika memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Jika nantinya setelah para saksi mencabut BAP dan pada pengajuan PK terbukti para terpidana tidak bersalah, maka resikonya para saksi pun akan menjadi tersangka karena kesaksiannya yang dinilai tidak benar di persidangan 2016 silam dan terancam hukuman penjara selama 9 tahun. Tapi, bagaimana jika kesaksian mereka kala itu berada di bawah tekanan ataupun ancaman kekerasan seperti yang diakui beberapa saksi? Prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, saya tadi sudah menjelaskan dalam 2 sisi juga saya udah kasih tahu kan bahwa saksi-saksinya ini kalau mencabut dia punya berita acara, ingat mereka itu memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebutkan dinyatakan palsu. Tidak benar kan, dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar. Berarti mereka itu masuk 9 tahun penjara. Udah pasti ditahan. Bukan saya menakut-nakuti, saya kasih tahu itu konsekuensi hukum. Dan jangan lupa kan, kalau sekarang 7 orang itu seandai kata dalam PK itu dinyatakan bebas, Vina sama Eki jadi apa dong? Korban dong, sia-sia dong. Karena pasal 76 ayat 1 KUHP sudah mengatakan KUHP kan bahwa orang tidak bisa sidang 2 kali kan. Berarti akan dia mati sia-sia, tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa kalian nggak kasihan sama si Vina sama Eki? Coba kasihan sama yang ada. Dan jangan lupa nulus testis loh. Satu saksi itu nggak ada artinya. Ya kan mau sekarang mau 10 orang mengaku begini kan. Itu kan harus dikaitkan dengan barang bukti dan hakim yang menentukan. Jadi jangan terlalu pede mengatakan bahwa ini pasti bebas dan segalanya. Keterangan mereka itu di depan sidang ternyata kan semua sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, sudah dikonfrontir. Dan waktu itu mereka mengatakan betul apa yang dikatakan penyidik itu benar. Berarti sekarang kan berbalik. Dia juga dalam hal ini kan membohongin penyidik lagi kan. Perkaranya bertubi-tubi nanti. Saksi-saksi yang mencabut ini misalkan dinyatakan betul keterangan yang di sidang tersebut yang tahun 2016 itu adalah tidak benar. Kan gitu kan. Mereka itu langsung jadi tersangka semua. Iya pasti. Dan lagi jangan lupa meskipun yang ini menyatakan tidak benar tapi kaitan saksi ini ada apa mengkaitkan dengan pada peristiwa pembunuhan. Itu kan saksi itu 2 alat bukti kan. Kan saksi itu harus dikaitkan dengan pada alat bukti. Ada kaitannya, jaringannya bagaimana, itu kan nanti jaksa yang mengkaitkan, hakim yang menilai. Ini kan semua penilaian hakim. Kenapa waktu itu dia mengatakan dia dipukulin kemudian diperiksa, katanya tidak dipukulin, hakim kok lebih percaya sama polisi? Itu kan banyak hakim dong, jangan kita kan. Tapi kan kita menghormatin keyakinan hakim. Kita harus menghormati. Mereka satu-satu jalannya dia mengajukan PK. Tapi PK dalam hal ini kan harus dibuktikan dengan novum yang bisa meyakinkan majelis hakim dong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.